Selamat datang di ruang SA1. Perkenalkan lagi, nama saya Maristella Joan yang akan memandu acara di ruangan ini. SA1 ini juga dilengkapi dengan operator kita, yaitu Daniel. Ruang SA1 ini dihadiri oleh Bapak Muhammad Mukofa sebagai pengulas, serta Bapak Hartanto Budiono dan Bapak Enrico Nirwan sebagai moderator. Kita langsung saja mulai dengan presenter yang pertama. Arwin Renaldi Chandra dengan judul makalah Adaptasi Sosial dan Pola Permukiman di Kampung Toleransi Bandung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat pagi kepada para hadirin. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya mengenai adaptasi sosial dan pola permukiman di Kampung Toleransi Bandung. Dimulai dari pendahuluan secara sekilas, di latar belakangnya oleh Kampung Toleransi yang merupakan suatu tempat yang berupa kawasan permukiman kumuh di mana masyarakatnya tersebut yang tinggal di sana tuh beragam. Dan di warga tersebut tuh dapat saling menghormati dan menghargai keberagaman tersebut. Program Kampung Toleransi sendiri diciptakan oleh pemerintah Kota Bandung dengan tujuan untuk membina dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama, di mana di kampung tersebut terdapat keragaman agama, memiliki beberapa tempat ibadah, dan masyarakatnya dapat saling menghargai dan menjaga keberagaman tersebut. Dipilih kali ini terletak di Jalan Vihara RW 8 di Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Bandung, yang diresmikan pada tanggal 12 November tahun 2019. Nah, berdasarkan latar belakang secara singkat tersebut, maka diambil pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana masyarakat dapat beradaptasi secara sosial dengan keberagaman agama yang terdapat pada Kampung Toleransi di Jalan Vihara. Dan yang kedua, bagaimana untuk metode penelitian yang digunakan, itu jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif. Untuk tujuan pustaka, teori yang diambil itu ada teori adaptasi, ada teori sosial-spasial, dan teori pola permukiman. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, dalam adaptasi sosial itu dilakukan dengan dua cara, yaitu adaptasi dengan penyesuaian dan adaptasi dengan penerapan. Adaptasi dengan penyesuaian itu dilakukan dari bagaimana masyarakat dapat menyesuaikan diri dalam hal kegiatan seperti beribadat, merayakan hari besar, dan acara bersama. Lalu, adaptasi dengan penyesuaian juga dapat dilakukan dengan masyarakat yang bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk mengadakan acara tertentu. Selalu dari adaptasi dengan penarikan itu dapat dilihat dari pada tahun 1990 hingga tahun 2000 ketika masyarakat yang beragama Buddha dan Konghucu mulai pindah dari kampung tersebut. Untuk dari pola permukiman sendiri, dari klasifikasi bagiannya, yaitu yang pertama itu batas itu dikelilingi oleh batas fisik berupa jalan, yaitu Jalan Klenteng, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Saritan, dan Jalan Rebata, dan Jalan Gang Atbrata. Dari ragam hias itu hanya digunakan pada bangunan peribadatan, lalu dari fasilitas dan tata ruang, fasilitas penunjang ekonominya itu berpusat di Jalan Klenteng dan Jalan Jenderal Sudirman, sedangkan dari fasilitas penunjang sosial budaya itu diletakkan secara terpisah-pisah. Nah, lalu berdasarkan pola huniannya sendiri dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang berada pada jalan utama, yaitu Jalan Klenteng dan Jalan Jenderal Sudirman, dan bangunan yang berada pada jalan di dalam kampung tersebut, yaitu Jalan Saritam, Jalan Sukamana, dan Jalan Vihara, dengan faktor pembedanya yaitu organisasi ruang, bahan bangunan, dan aturan membangun. Nah, masyarakat di sana tuh beradaptasi terhadap keberagaman agamanya dengan mengurangi penggunaan ragam hias pada tempat tinggal warganya. Nah, dari adaptasi sosial dan pola permukimannya sendiri, adaptasi dengan penarikan itu dapat dilihat dari terdapat perubahan persebaran penduduk, yaitu dari yang sebelumnya pada area barat tuh masyarakatnya tinggal dimayoritasi dengan agama Buddha dan Konghucu, lalu sekitar pada tahun 2000, pada area tersebut berubah mayoritasnya menjadi Kristen dan Katolik. Lalu diambil salah satu stempel, yaitu di Jalan Sukamana, yaitu di mana jalan tersebut tuh berada di tengah-tengah dari kampung tersebut. Dari sampel tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya di sana tuh mayoritasnya ada agama Kristen dan Katolik, namun tuh mereka tetap dapat saling menghargai satu sama lain, dan mereka tidak keberatan juga dengan bertetangga dengan agama lain. Nah, dari bentuk penyesuaian diri masyarakatnya, baik dalam beribadah, dalam hari raya besar agama, maupun acara bersama tuh mereka sudah dapat saling menghargai, dan terutama dalam hari raya besar agama dan acara bersama tuh mereka dapat masyarakat yang tuh dapat lebih berpartisipatif dalam acara-acara tersebut. Nah, untuk dari penyesuaian penggunaan lahan sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan masing-masing agama itu dilakukan di masing-masing tempat ibadah. Lalu aktivitas yang melibatkan kepengurusan dan tokoh-tokoh masyarakat itu berpusat di posyandu. Sedangkan aktivitas yang melibatkan di seluruh masyarakat itu ada di dua tempat, yaitu di area pertigaan antara Jalan Sukamana dengan Jalan Vihara, dan juga di
di halaman depan dan aula gedung serbaguna dari Vihara Tanda Bakti itu sendiri. Itu dari klasifikasi bagian dari pulau pemukiman itu sendiri ada dilihat dari batas, fasilitas, tata ruang, dan beragam hias. Nah, dari batas sendiri dapat dilihat bahwa sebenarnya tuh dari wilayah permukiman tersebut tuh dibatasi oleh batas fisik, elemen fisik yang berupa jalan-jalan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kelenteng, Jalan Saretam, Jalan Raden Brata, dan Jalan Gang At Brata. Lalu dari jenis fasilitasnya sendiri tuh dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas penunjang ekonomi dan sosial budaya. Dari fasilitas penunjang ekonomi itu berpusatnya tuh ada di Jalan Kelenteng dan Jalan Jenderal Sudirman, di mana di Jalan Kelenteng tuh yang fungsi dominannya itu kuliner, sedangkan di Jalan Jenderal Sudirman itu lebih bervariasi. Sedangkan dari fasilitas penunjang sosial budaya sendiri itu diletakkan secara terpisah-pisah. Nah, yang di dalam kompleks tersebut itu ada Masjid Al-Hasanah, Gereja Jemaat Gloria, Gereja GKI Patmos, Vihara Tanda Bakti, dan Rumah Bumade itu sendiri yang dijadikan sebagai tempat ibadah dari agama Hindu. Lalu dari tata ruangnya itu sendiri itu tata ruangnya itu yang menunjang aktivitas ekonomi itu berpusat di Jalan Kelenteng dan Jalan Jenderal Sudirman, yang sosial budaya itu diletakkan secara terpisah-pisah, sedangkan yang fungsi pendidikan itu berada di perbatasan antara Jalan Jenderal Sudirman dengan Jalan Gang At Brata yang berupa TKK dan STK 1 Penabur. Nah, dari ragam hias sendiri itu dapat ditemukan di bangunan ibadah, baik daripada penggunaan warna maupun simbol. Sedangkan pada area tempat tinggalnya sendiri itu penggunaan ragam hias sudah jarang ditemukan sebagai salah satu bentuk sikap saling menghargai dan toleransi masyarakat terhadap keberagaman agama yang tinggal di kampung tersebut. Nah, dari pemukiman berdasarkan penghunian sendiri itu dilihat dari bentuk dan organisasi ruang, komponen dan bangunan, aturan bangunan, dan ragam hias. Sehingga secara dalam analisis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang di jalan utama, yang seperti yang di kesimpulan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Kelenteng, dan yang berada di jalan di dalam kampung tersebut, yaitu Jalan Saretam, Jalan Sukamana, dan Jalan Vihara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada presenter, dan kita lanjut saja pada presenter berikutnya, yaitu Julius Santanu Wijaya dengan judul makalah Taman Tematik dan Pengaruhnya Terhadap Setting Fisik dan Penggunaan Taman di Kota Bandung. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi kepada Pak Muhammad Mukofa, Pak Enrico, dan Pak HB, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Taman Tematik dan Pengaruhnya Terhadap Setting Fisik dan Penggunaan Taman di Kota Bandung. Nah, yang pertama latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan Kota Bandung sebagai kota kreatif yang mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi terhadap keberadaan ruang terbuka publik yang hadir lewat taman-taman tematik. Keberadaan taman tematik ini berhasil menarik perhatian masyarakat sehingga lebih mengetahui keberadaan ruang-ruang publik yang ada di Kota Bandung. Pertanyaan dari penelitian ini, yang pertama, apa itu taman tematik yang ada di Kota Bandung? Dan yang kedua, bagaimana tema berpengaruh terhadap setting fisik dan aktivitas pengguna taman? Objek dari penelitian mengambil 5 taman, diantaranya Taman Lansia, Superhero, dan Taman Hewan dari bagian taman tematik, dan Taman Cibenying dan alun-alun Cicendo sebagai bagian dari taman lingkungan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan berfokus pada 3 kajian utama, yaitu setting fisik taman, aktivitas pengunjung, dan konteks tematik yang didapatkan melalui proses observasi. Dan dikarenakan adanya pandemi corona ini, penelitian dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner secara online. Pertama adalah Taman Lansia. Yang menariknya adalah sebelum hadirnya taman-taman tematik yang ada saat ini, taman ini sudah memiliki tema, yaitu Taman Lansia, dan dikembangkan dan diperbaiki seiring berkembangnya taman-taman tematik yang ada. Taman ini terletak pada Jalan Cisangkuy dan Jalan Cilaki. Tema Lansia yang hadir pada taman ini, lewat ruang taman yang mendukung berbagai aktivitas fisik. Berbagai aktivitas fisik hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan kalangan lansia sendiri yang menjadikan aktivitas fisik sebagai prioritas dalam kehidupan sosialnya. Pada taman ini dapat ditemui aktivitas seperti jogging dan juga senam bersama. Nah, tapi sayangnya hal ini tidak sesuai dengan keamanan dan kenyamanan dari taman yang kurang memenuhi kebutuhan dari kalangan lansia sendiri. Bahkan, taman lebih mengarah pada penggunaan kalangan usia lanjut, bukan kalangan lanjut usia. Begitu pula dengan hasil responden dari masyarakat yang menyatakan kalau taman masih kurang memenuhi kebutuhan kalangan lansia. Salah satunya dapat dilihat dari sirkulasi sendiri yang sebenarnya menjadi fasilitas utama bagi kalangan lanjut usia. Namun lebar dari sirkulasi kurang memenuhi untuk
memenuhi untuk kebutuhan kalangan lansia. Objek yang kedua adalah Taman Superhero yang terletak pada Jalan Taman Anggrek. Dahulu taman ini dikenal sebagai sebagai Taman Anggrek. Tema pada taman ditampilkan lewat kehadiran patung-patung superhero yang menjadikan ciri dari taman ini. Patung-patung pada taman ini berada pada bagian tengah yang menjadikan keberadaan patung jadi hal yang penting bagi taman. Aktivitas yang terjadi pada taman di antara lain ada bermain dan berfoto. Kehadiran patung menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk berfoto dan mengabadikan momen yang terjadi pada taman. Begitu pula dengan pendapat masyarakat menyatakan kalau kehadiran patung-patung superhero ini menjadi hal yang penting dan berpengaruh terhadap aktivitas yang terjadi pada taman. Objek yang ketiga adalah Taman Hewan atau Pet Park yang terletak pada Jalan Cisangkuy dan Jalan Cilaki. Sesuai dengan namanya, taman ini menjadi ruang bagi masyarakat pecinta hewan untuk melakukan aktivitas bersama hewan peliharaannya. Taman ini menghadirkan berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat bersama hewan peliharaannya. Salah satunya adalah sirkulasi taman yang juga dimanfaatkan sebagai jogging track. Karena aktivitas masyarakat bersama hewan peliharaan tidak akan terlepas dari aktivitas fisik. Sehingga ruang taman yang luas dimanfaatkan untuk masyarakat dan berjalan bersama hewan peliharaannya. Ditambah dengan ornamen-ornamen yang semakin menguatkan tema pada taman ini. Aktivitas yang terjadi pada taman diantara lain bermain bersama hewan dan melatih hewan peliharaan. Menurut hasil survei, masyarakat banyak menyatakan bahwa tema yang ada pada taman ini berpengaruh pada aktivitas yang terjadi pada taman. Yang selanjutnya adalah taman lingkungan, yaitu Taman Cibenying. Taman ini menjadi salah satu taman yang tetap mempertahankan sifatnya sebagai taman lingkungan di tengah perkembangan taman-taman tematik yang ada di lingkungan sekitarnya. Taman ini berletak pada Jalan Cibenying Selatan, Kecamatan Cibenying. Berbeda dengan taman-taman tematik yang sudah dijelaskan sebelumnya, taman ini tidak menampilkan keunikan atau ciri khas tertentu yang mengarah pada tema atau hal tertentu. Taman ini hanya berupa ruang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga. Namun, kondisi taman dirasa lebih mendukung aktivitas kalangan lanjut usia. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya kalangan lanjut usia yang menggunakan taman sekedar untuk berolahraga dan berjemur. Yang selanjutnya adalah alun-alun Cicendo. Taman lingkungan ini berada di Jalan Arjuna. Sama seperti Taman Cibenying, taman ini tidak mengarah pada suatu tema tertentu. Taman hanya difungsikan untuk berbagai aktivitas masyarakat. Istilah taman tematik sendiri tidak akan terlepas dari istilah dimpak. Namun dimpak di sini berarti sebuah taman yang bersifat komersial, sedangkan taman tematiknya di Bandung tidak bersifat komersial. Dan dikutip dari Kompas TV, dari kompas.com, mengatakan bahwa Taman Tematik Bandung terinspirasi dari Taman Lalu Lintas. Nah, Taman Lalu Lintas ini sendiri merupakan bagian dari dimpak, sehingga dapat dikatakan bahwa Taman Tematik merupakan pengembangan dari dimpak. Kesimpulan, taman tematik merupakan istilah yang digunakan pada taman-taman yang menampilkan keunikan dan ciri yang mengarah pada suatu hal, seperti hobi, usia, benda, dan lain sebagainya. Penggunaan tema pada taman layaknya tema yang digunakan pada sebuah cerita. Tema berfungsi sebagai ide pokok atau acuan dalam pengelolaan taman yang diwujudkan lewat setting fisik taman. Hal ini turut berpengaruh terhadap aktivitas yang terjadi pada taman. Hadirnya taman tematik juga berpengaruh pada perubahan sifat taman yang semula berupa taman lingkungan, namun saat ini menjadi taman tematik yang mencakup skala komunitas masyarakat yang lebih luas. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada Joshua Darren Wijono dengan judul makalah Estetika Desa Trusmi Cirebon. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak dan para hadirin semua. Saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Estetika Desa Trusmi Cirebon. Secara konten, saya akan menjelaskan sesuai dengan urutan skripsi saya. Yang pertama adalah latar belakang, metode, lalu isi dari estetika itu sendiri, dan juga kesimpulan. Pertama, secara latar belakang,
estetika sendiri itu tercipta tergantung dari persepsi dan perilaku masyarakatnya. Dan estetika ini dipengaruhi oleh kompleksitas dan tatanan suatu lingkungan. Nah, Desa Trusmi Cirebon sendiri ini dapat menjadi salah satu objek yang cocok diteliti terkait estetikanya karena merupakan salah satu desa tertua di Cirebon, dan setelah melakukan penelitian memang di sana cukup menarik secara tatanannya unik dan juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dibandingkan kawasan lain. Selain itu, Desa Trusmi juga merupakan objek penting yang merupakan kawasan wisata dan cagar budaya Kota Cirebon saat ini. Lalu pertanyaan penelitian. Dan penelitiannya adalah bagaimana estetika pada arsitektur Desa Trusmi Cirebon. Nah, pertama untuk batasan objek saya ada dua batasan. Yang pertama adalah jalan yang berwarna merah itu adalah Jalan Trusmi, yang jalan yang berwarna hijau adalah Jalan Masjid. Ini ditentukan karena mereka merupakan jalan utama di Desa Trusmi Cirebon sendiri. Lalu untuk data penelitian saya peroleh melalui wawancara, foto testing, dan juga sketsa. Sketsa ini saya bagi menjadi beberapa zona yang ada di Jalan Trusmi maupun Jalan Masjid Buyut Trusmi. Nah, untuk analisis data, teori saya menggunakan teori dari dua buku, yaitu Environmental Aesthetic dari John L. Nassar dan juga The Concept of Townscape dari Gordon Golan. Dari sana saya menemukan teori-teori yang dapat menunjang, dapat ditinjau terkait estetikanya. Yang pertama adalah tatanan kompleksitas, bagaimana hubungan satu masa dengan masa lainnya di satu lingkungan. Yang kedua, the focal point dilihat dari bentuk dan fungsinya, lalu masa bangunan dilihat dari konfigurasi bangunan, konfigurasi spasial, pigmentasi dan material, sedangkan ruang terbuka dilihat dari konteksnya dan faktor alamnya. Kesimpulan saya raih melalui proses analisis deskripsi tersebut. Nah, untuk isi, saya tinjau sesuai dengan aspek-aspek yang sudah saya dapatkan dari teori-teori tersebut. Yang pertama adalah estetika rangkaian Jalan Trusmi, bahwa secara tatanan rangkaian Jalan Trusmi ini dibingkai dengan cukup rapi oleh dua tampak. Yang pertama adalah tampak yang menempel pada jalan. Ini memang dikarenakan banyaknya fungsi komersil di sana, sehingga dengan tampak yang menempel jalan-jalan ini memudahkan mereka untuk memamerkan jasa mereka, dagangan mereka. Terus tampak yang menutup dari jalan biasanya didominasi oleh bangunan-bangunan rumah tinggal yang memiliki luasan yang lebih besar. Lalu untuk focal point ada 3. Yang pertama adalah koperasi batik Trusmi. Focal point ini ditinjau dari bentuk dan bentuknya yang unik atau fungsinya yang kuat. Nah, koperasi ini memiliki bentuk yang unik karena menyerupai arsitektur Art Deco, sedangkan aktivitasnya dulu cukup kuat, tapi sekarang sudah tidak lagi digunakan. Yang kedua ada Balai Desa Trusmi Wetan, secara bentuk juga unik karena menyerupai pagar keraton Kasepuhan dan secara aktivitas sebagai pusat pemerintahan Desa Trusmi Wetan. Yang ketiga adalah alun-alun Desa Trusmi, dan ini memiliki bentuk yang menyerupai keraton Kasepuhan juga, dan aktivitasnya cukup kuat. Setiap pagi dan sore digunakan masyarakat untuk bersosialisasi, sehingga secara bentuk dan aktivitas focal point Jalan Trusmi cukup kuat. Selanjutnya, untuk masa bangunan di Jalan Trusmi, pertama dimulai dengan konfigurasi bangunan dapat dilihat dari 2, yaitu bentuk atap dan bentuk tampaknya. Dan bentuk atapnya cukup unik karena ada atap yang berbentuk 2 lapis yang sangat banyak digunakan di sepanjang Jalan Trusmi, sehingga ini membuat Jalan Trusmi terlihat cukup harmonis begitu secara bentuk. Atap 2 lapis ini terbagi dari 2 lapis, yaitu lapis pertama dan lapis kedua adalah atap yang menaungi bagian teras. Lalu ada atap Cina yang berbentuk mengerucut ke atas, itu karena karena dulunya merupakan pemukiman Tionghoa, lalu untuk bentuk tapak adalah kesibukaan. Nah, ini secara data yang saya peroleh melalui sketsa terkait bentuknya. Nah, ini konfigurasi spasial, saya mengambil 5 sampel, 3 titik komersil dan 2 titik rumah. Bahwa secara zona memang spasial di sana terbagi dari 3 zona, pertama zona publik, privat, dan servis. Namun yang uniknya adalah di kedua tempat di titik komersil maupun rumah itu memiliki 2 fungsi, yaitu adalah fungsi komersil dan fungsi rumah juga dalam satu rumah maupun satu komersil. Di area komersil di bagian depannya itu komersil, belakangnya itu biasanya rumah. Untuk rumah-rumah tinggal biasanya di bagian depan itu ada ruang kecil atau zona publik yang digunakan sebagai warung maupun area workshop bagi mereka. Itu masuk ke pigmentasi yang mendominasi di sana adalah warna merah, warna hijau, dan juga warna abu-abu. Hal ini dikarenakan memang dominasi material yang digunakan di sana adalah atap genteng tanah liat yang berwarna merah, hijau ini dimunculkan dari warna vegetasi, sedangkan abu-abu memang karena banyaknya material atap seng. Nah, ini untuk ruang terbuka di sana, ruang terbuka dibentuk dari konteks alamnya dan bagaimana aktivitasnya. Nah, untuk ruang terbuka di sana saya mengambil 4 sampel, 2 yang privat, 2 yang publik, dan keempatnya sebenarnya secara konteks alam mereka tidak tercukupi, maksudnya tidak terlalu banyak vegetasi di sana, namun karena masyarakat yang membutuhkan area-area terbuka tersebut, sehingga akhirnya walaupun tidak ada banyak vegetasi, mereka tetap tertarik untuk bersosialisasi di sana dan masih menggunakan secara aktif ruang-ruang terbuka tersebut. Masuk ke estetika rangkaian dari Jalan Masjid Ahmad Buyut Trusmi, secara tatanan sebenarnya masih sama dengan Jalan Trusmi, bahwa memang dibingkai dengan cukup rapi oleh beberapa bangunan.
Namun yang menarik adalah alun tatanan rangkaian jalan masjid terbagi menjadi 3 gapura. Gapura pertama di kiri, gapura kedua di tengah, dan gapura ketiga di bagian kanan. Gapura pertama dan gapura kedua itu menjadi transisi dari jalan resmi ke jalan masjid, sedangkan gapura kedua dan ketiga itu menjadi area kompleks masjid. Sehingga di sini terlihat masyarakat secara tidak sengaja menciptakan sebuah hierarki dan sebuah zona yang tercipta melalui adanya gapura-gapura tersebut. Lalu setelahnya, focal point jalan masjid sendiri adalah kompleks Masjid Rahmat Budi Trusmi itu sendiri. Karena memang di sana secara bentuk dan fungsi masjid ini menjadi titik yang sangat kuat, tidak hanya di jalan tersebut, namun di desa Trusmi itu sendiri. Dan secara bentuk ada 2 atap yang tidak dapat ditemukan di tempat lain jalan Trusmi, yaitu atap sirap dan atap kulit. Atap ini cukup tradisional dan cukup unik karena tidak dapat ditemukan di tempat lain di desa ini. Secara fungsi sangat kuat, walaupun sebagai tempat ibadah, namun mereka secara fungsi sosial juga sangat kuat. Karena setiap harinya masyarakat masih di sana untuk berkumpul, dan juga masih sering digunakan untuk mereka menjalankan tradisi mereka. Secara bentuk memang masih dipertahankan oleh mereka. Untuk masa bangunan di dalam masjid dapat dilihat lagi dari secara bentuk dapat dilihat dari 2 bagian, yaitu bagian atap dan bagian tampaknya. Bagian atap ada 3 tipe, yaitu atap pertama atap yang biasa, atap lana yang menggunakan material tingkat tanah liat. Lalu atap tipe kedua adalah atap yang menyerupai bentuk atap Jawa atau atap Setinggal Keraton. Ini hanya ada di bagian gerbang-gerbang masjid dan menggunakan material sirap tadi. Ini untuk atap kulit, dan ini ada di bagian masa-masa di dalam kompleks masjid itu sendiri. Dan atap ini seperti tadi saya sudah jelaskan, atap ini masih dipelihara oleh mereka dan tidak boleh diganti material atapnya. Ini tampak ada 2 tipe. Yang pertama adalah atap dengan fasad dengan tembok polos abu-abu, dan yang tipe kedua adalah tembok pagar masjid, di mana perbedaan fasad ini membuat sebuah hierarki pada kompleks masjid itu sendiri. Dan konfigurasi spasial sebenarnya secara garis besar masih sama, cuma di dalam secara zona di dalam kompleks masjid tersebut, bagian zona publik dan zona privatnya itu dipisahkan oleh zona semi privat. Karena memang di bagian kompleks masjid, zona privat tersebut sangat sakral, sehingga zona semi privat menjadi cukup penting untuk menghantarkan dari zona publik menuju ke zona privatnya. Tapi secara garis besar masih sama, zona publik, zona privat, dan juga zona servisnya. Untuk pigmentasi warna jalan masjid masih sama, dominasi oleh warna merah, hijau, abu-abu, namun di sini ada tambahan warna coklat karena materialnya itu pertama menggunakan warna merah muncul dari warna bata expose itu sendiri, yang kedua ada atap sirap, dan itu juga ada atap picuk atau lid. Nah, ini untuk ruang terbuka di dalam masjid secara garis besar juga masih sama dengan jalan Trusmi, bahwa mereka tidak memiliki vegetasi atau faktor alam yang kuat, namun secara sosial masih dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik karena memang itu merupakan kebutuhan mereka. Sehingga faktor alam di sini tidak begitu mempengaruhi konteks ruang terbuka yang ada di Desa Trusmi itu sendiri. Secara kesimpulan, yang pertama bahwa secara tatanan jalan di jalan masjid maupun jalan Trusmi itu dibingkai oleh bangunan-bangunan yang tampaknya menempel pada jalan. Sehingga jalan Trusmi maupun jalan masjid terlihat cukup rapi dan harmonis. Nah, terus untuk focal point, secara focal point dapat dilihat dari bentuk dan juga aktivitasnya. Nah, secara bentuk focal point di sana itu sangat berbeda dengan bentuk-bentuk lainnya di Desa Trusmi itu sendiri, dan secara aktivitas memang cukup kuat karena bentuk-bentuk ini tercipta karena adanya hierarki fungsi itu atau fungsi yang berbeda dari fungsi lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Nah, terima kasih. Baik, presenter berikutnya yaitu Andrea Puspita Kurniawan dengan judul makalah Peran Elemen Arsitektural Terhadap Pembentukan Soundscape Taman Sari, Yogyakarta. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi keterhubungan antara soundscape dengan arsitektur gereja pusat kota dengan studi kasusnya Kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan, Surakarta. Nah, ini profil singkat tentang gerejanya itu sendiri. Lalu gereja tersebut berada di tengah kota Surakarta, di mana dia berbatasan langsung dengan Balai Kota Surakarta, SD Kanisius Keprabun II Surakarta, Detasmen Polisi Militer 4 Surakarta, lalu Jalan Arifin, yaitu jalan utama yang menjadi terusan dari Jalan Jenderal Sudirman,
Lalu berbatasan tidak langsung dengan Masjid Baitul Hikmah, SD Marsudirini, SD Pangudilur Surakarta, pertokoan dan bank, serta pasar gede. Karena memang posisi dia berada di tengah kota, jadi memang dia berbatasan dengan banyak fungsi. Lalu ini adalah pertanyaan dari riset saya. Yang pertama, bagaimana hubungan pengalaman soundscape pada kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta dengan kedudukan kompleks pada kawasan pusat kota Surakarta. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gereja pada pusat kota dengan soundscape terhadap keestetikan perkotaan pada kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Dan yang ketiga, bagaimana dinamika keterhubungan antara soundscape dengan elemen arsitektural dari kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Nah, ini sumber literatur yang saya ambil. Lalu langsung aja, yang pertama analisa hubungan soundscape dengan kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Yang bisa dilihat dari ilustrasi ini, itu suara-suara yang ada di sekitar kompleks. Memang banyak suara yang dominan, termasuk speaker masjid yang ada di kompleks balai kota di sebelah kompleks gereja. Ada suara acara di balai kota yang tidak selalu kontinu atau tidak selalu ada, namun besarannya itu bisa lebih besar daripada suara-suara yang lain, jadi lebih dominan daripada yang lain. Nah, suara yang kontinu ada itu suara sekolah, lalu suara kendaraan, lalu PKL dan becak. Nah, lalu bisa dilihat di kawasan tersebut ada dua soundmark. Yang pertama itu ada suara azan maghrib, azan masjid yang bisa didengar hingga 170 meter, yaitu dari masjidnya sendiri hingga ke kompleks. Lalu kompleks sendiri mempunyai soundmark sendiri, mengeluarkan soundmark sendiri, yaitu suara lonceng gereja. Dia itu setiap setelah adanya ibadah dan setiap jam 12 siang setiap harinya. Nah, suara-suara tersebut itu direfraksi oleh udara, makanya bisa terdengar hingga jauh. Nah, untuk ilustrasi yang berikut ini, itu suara-suara yang ada di dalam kompleks. Karena di dalam kompleks juga mempunyai beberapa fungsi yang berbeda, jadi ada beberapa suara dominan tersebut. Nah, untuk yang analisis kedua yaitu hubungan soundscape dengan pengguna kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Jadi data ini diambil dari kuesioner yang disebarkan kepada 5 hingga 10 orang tergantung adanya orang di titik-titik tersebut. Lalu diambil pada 4 waktu pada 3 hari yang berbeda. Ini di titik kedua, di titik ketiga dan 4, di titik kelima, lalu di titik ke-6, dan titik ke-7. Selanjutnya yaitu analisis hubungan soundscape dengan aspek histori dari kompleks gerejanya sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, di tahun 1916 itu terbangunnya Gereja Santo Antonius Purbayan ini, lalu dibangun fungsi-fungsi yang lain seperti pasar gede, lalu sekolah-sekolah dasar, lalu ada pada kemerdekaan Indonesia ada kompleks balai kota di sebelahnya. Jadi memang dia sudah ada dari sebelum fungsi-fungsi yang lain itu berkembang menjadi pusat kota. Nah, untuk gaya bangunan sendiri, si kompleks gereja ini mengusung gaya neogotik yang memang karena ini adalah gereja peninggalan Belanda, yang layoutnya itu menyerupai salib basilika, lalu mempunyai gaya Indonesia Empire style, yang pintu masuknya itu di barat hingga altarnya ada di timur. Lalu yang selanjutnya analisis hubungan soundscape dengan tata, bentuk, dan karakteristik fisik kompleks. Nah, bisa dilihat dia itu karena fungsinya sebagai bangunan peribadatan, jadi dia memiliki layout 17 kali 54 dengan tingginya itu
27. Makanya dia mempunyai karakteristik yang panjang, dan karena keterbatasan lahan dan karena di dalam kompleksnya memang memiliki masa-masa yang lebih dari satu, maka tiap masanya itu menciptakan ruangan-ruangan yang nggak terlalu lebar dan menyerupai lorong. Nah, efek lorong tersebut itu memantulkan bunyi-bunyian dan noise yang ada, maka bunyi yang ada di tempat-tempat tersebut itu cenderung lebih besar intensitasnya. Nah, untuk kawasan sendiri, untuk kawasan di Jalan Arifin itu maksimal bangunan dengan ketinggian 4 lantai. Jadi ya memang di situ bangunan-bangunannya tidak ada dengan tinggi yang dominan. Jadi suara-suara itu semua diteruskan oleh udara. Jadi semua suara walaupun dari jauh bisa terdengar hingga kompleks dengan baik. Nah, untuk regulasi dari pemerintahnya juga pada tahun 2012 itu diberlakukan regulasi pusat kota tanpa pagar. Jadi memang semua public space yang ada di pusat kota Surakarta itu tidak mempunyai pagar yang tinggi sehingga mempunyai kesan walkable. Jadi ini juga nanti akan mempengaruhi penciptaan soundscape dari lingkungan dari kompleksnya sendiri. Lalu selanjutnya itu analisis hubungan soundscape dengan elemen arsitektural tiap titik. Ini titik pertama dan kedua bisa dilihat di sini. Itu kalau misalnya pada hari-hari biasa, bukan weekend dan tidak ada peribadatan mingguan, biasanya di sini itu tidak dipergunakan untuk parkir. Jadi atau sedikit mobil yang terparkir di sini, jadi suara langsung masuk. Lalu pada peribadatan mingguan, dia itu akan banyak mobil yang terparkir sehingga suara akan terpantul lebih banyak lagi. Nah, ini bisa dilihat horizontal plane, vertical plane, dan sourdscape-nya. Nah, untuk titik 3 dan 4 itu ada di dalam bangunan gereja, gedung gerejanya. Jadi, suaranya sebenarnya sudah terfilter oleh dinding setebal 30 cm dari si bangunannya sendiri. Cuman setiap peribadatan itu justru pintu-pintu dan jendelanya dibuka semua. Jadi suara-suara masih bisa masuk. Nah, ini ilustrasi suara dari SD Canisius yang mempengaruhi ke bangunan. Lalu yang di tengah ini, dia pada peribadatan mingguan, area ini yang biasanya kosong digunakan untuk parkir tambahan. Nah, ini ilustrasi secara horizontal masuknya suara, dan ini secara vertikal pemantulan di dalam bangunan dan juga titik-titik sound system dan suara yang berasal dari dalam bangunan dan luar bangunan. Ini horizontal plane berupa atap dan plafon dan lantai keramik dan vertical plane. Nah, ini di titik kelima ini yaitu titik yang tadi disebut sebagai lorong yang menimbulkan efek lorong. Bisa dilihat memang dia pemantulan suaranya berulang-ulang kali karena juga dia tertutup oleh kanopi polikarbonat. Lalu di titik 6 ini ada di aula tambahan, dia letaknya paling dekat dengan kompleks balai kota, sehingga kalau di balai kota itu ada acara, dia paling terkena imbasnya. Nah, bisa dilihat ini diagram pemantulan dan sound system serta sumber suaranya. Ini horizontal plane-nya berupa plafon yang berundak sehingga menambahkan pantulannya, serta vertical plane-nya. Nah, titik ketujuh ini ada di Gua Maria yang sebenarnya digunakan waktu digunakannya itu setelah terjadi peribadatan. Jadi biasa orang melakukan kegiatan di Gua Maria ini setelah ibadat selesai.
Nah, karena tempatnya itu kurang strategis, dia berada di sebelah jalan dan juga parkiran tambahan ini, jadi dia memang kurang memenuhi syarat untuk menjadi tempat peribadatan. Nah, selanjutnya itu dianalisis kesesuaian tata letak dan kedudukan kompleksnya. Nah, untuk di aula tambahan, apabila memungkinkan, bisa memindahkan si aulanya dari atas menjadi ke bawah, karena di atas itu tidak ada barrier atau filter yang bisa memfilter atau mengabsorb suaranya atau noise-nya dari balai kota. Sedangkan kalau di bawah bisa mengurangi suara bising dari umat yang perlu naik turun tangga. Terus aula tambahan ini juga bisa dilengkapi dengan ruangan-ruangan lain sehingga bisa teredam suara dari luar. Apabila tidak memungkinkan, berarti satu-satunya cara adalah menambahkan vegetasi untuk mengabsorb suara. Lalu selanjutnya memindahkan, jadi di bagian ini pada hari-hari biasa biasanya digunakan untuk entrance untuk masuk ke kompleks Canisius, SD Canisius, sehingga suaranya bisa mengganggu peribadatan pagi yang biasanya ada di gedung gereja. Jadi bisa memindahkan entrance-nya ke bagian sini. Lalu selanjutnya dianalisis kesesuaian tiap titik penelitian. Nah, untuk yang ini alternatifnya adalah menambahkan vegetasi, lalu mengganti paving block menjadi grass block, lalu menutup pintu dan jendela, lalu mengubah entrance agar bukaannya itu tidak berada di satu tempat, jadi noise-nya bisa direduksi. Ini menutup jendela, lalu di titik 7 bisa menutup akses untuk orang keluar dari Gua Maria dan juga menambahkan vegetasi. Lalu yang terakhir analisis hubungan soundscape terhadap estetika perkotaannya. Nah, jadi pusat kota Surakarta itu ditandai dari jalannya di bagian ini yang biru, dia itu digantikan dengan paving block yang... Terima kasih Kak. Selanjutnya pada Riki Setiawan dengan judul makalah Deskripsi Arsitektural Situs Kibuyut Trusmi. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya, yaitu Deskripsi Arsitektural Situs Kibuyut Trusmi. Pertama-tama, latar belakang yang saya ambil adalah tentang kebudayaan. Nah, kenapa? Karena kebudayaan itu tuh berfungsi memenuhi kebutuhan naluri manusia. Karena kebudayaan itu adalah dimensi yang hidup. Nah, oleh sebab itu, memiliki kebudayaan dalam perilaku manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, kebudayaan itu sangat berpengaruh juga terhadap arsitektural yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita lihat, salah satu kota yang saya ambil untuk dalam penelitian ini adalah kota Cirebon. Di dalam kota Cirebon ini banyak kebudayaan, bukan hanya kebudayaan dalam negeri, bahkan banyak campuran yang dari negara-negara lain. Nah, di dalam kota Cirebon ini terdapat desa Trusmi yang terkenal dengan pemakamannya. Pertama-tama pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana deskripsi peran-peran dalam arsitektur situs Kibuyut Trusmi berdasarkan religion and belief, rite and ceremonial, gender roles, domestic routine, dan social structure. Metodologinya adalah situs Kibuyut Trusmi ini terdapat dua bangunan penting, yaitu Masjid Keramat Buyut Trusmi dan Rumah Gede Kibuyut Trusmi yang akan dideskripsikan dari buku Paul Oliver melalui 5 segmen ini, yaitu religion and belief, rite and ceremonial, gender roles, domestic routine, dan social structure. Nah, situs Kibuyut Trusmi ini tuh letaknya berada di Desa Trusmi. Nah, Desa Trusmi ini tuh letaknya ada di Kabupaten Cirebon. Nah, kurang lebih jaraknya sekitar 5 km untuk menempuh ke area ini. Nah, di dalam situs Kibuyut Trusmi ini terdapat dua bangunan yang penting yang bisa dilihat dari side plan-nya, yaitu ada Rumah Gede Kibuyut Trusmi dan Masjid Keramat Buyut Trusmi.
Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Masjid Keramat Buyut Rusmi ini sendiri. Nah, Masjid Keramat Buyut Rusmi itu merupakan tempat ibadah utama yang digunakan oleh warga desa Rusmi dan dipakai sebagai tempat untuk menjalani tradisi kebudayaannya. Pada Masjid Buyut Rusmi ini terdapat 2 pintu akses. Bisa dilewati dari pintu utama yaitu pintu 1 atau pintu kedua. Nah, pintu ini tuh yang sekaligus membatasi menjadi batas suci. Jadi ketika memasuki ruangan ini harus melepaskan alas sepatunya. Nah, pertama-tama secara legend and belief, karena mayoritas agama desa Rusmi ini agama Islam dan terdapat masjid, maka dari itu orientasi bangunan itu menghadap ke kiblat yang sekaligus menjadi aturan di agama Islam. Namun ketika kita lihat orientasi bangunan yang terbentuk di dalam area ini tuh tidak ada koneksi dengan bangunan ini, melainkan mengikuti orientasi jalan masuk utama di desa. Nah, selain itu, di dalam ruangan itu dapat kepercayaan satu ruangan yang diakui oleh masyarakat bahwa ruangan itu tidak boleh dimasuki semua orang, hanya oleh penatua yang dihargai oleh masyarakat setempat. Berikutnya, secara rite and ceremonial, ibadah yang dari sini adalah ziarah ke makam Ki Buyut Rusmi. Nah, ketika melakukan ziarah ini, harus melewati 3 pintu utama, yaitu pintu A atau B, kedua itu pintu yang berwarna pink, ketiga itu pintu yang berwarna kuning, yang sekaligus menandakan bahwa makam itu sangat dijaga oleh masyarakat setempat. Nah, secara gender roles, ternyata di masjid ini itu laki-laki dan perempuan itu dibedakan, yang secara umum tidak diberlakukan di masjid secara umumnya. Kita bisa lihat pembagiannya, terdapat tempat wudhu sendiri dan tempat ibadah laki-laki sendiri, dan perempuan pun ada tempatnya sendiri. Maka dari itu terbentuklah orientasi yang bisa kita lihat dari potongan. Terbentuk ada area yang untuk ibadah di masjid, ada ruang perantara, baru bertemu dengan area ziarah makam di Ki Buyut Rusmi. Nah, domestic routine itu keseharian yang dilakukan di area ini terdapat di beberapa titik, yaitu ada pasebahan dan pendopo yang sebenarnya fungsinya sama untuk tempat beristirahat, yaitu ada tempat kiai dan juru kunci yang sekaligus tempat yang menjaga area ini, dan balong pakulwon yang sering dipakai untuk anak-anak bermain air. Nah, balong pakulwon ini tingginya sekitar 7 meter dan dipercaya airnya berasal dari air mata air. Nah, mengenai sosial strukturnya, ternyata pemakaman itu dibagi secara struktur sosialnya, yaitu ada pemakaman untuk Ki Buyut Rusmi dan area di masjid itu untuk keturunan Buyut Rusmi, dan kalau untuk masyarakat setempat yang ingin memakamkan itu di area luar masjid ini. Dan selain itu, sosial struktur itu terbentuk di dalam ruangan masjidnya. Terdapat tempat ibadah yang khusus untuk penatua dan tempat ibadah untuk laki-laki umum. Berikutnya ke rumah gede Ki Buyut Rusmi. Nah, bangunan itu sebagai rumah yang dipakai Buyut Rusmi pada zaman dahulu. Nah, perbedaannya apa sih masjid dengan rumah ini? Dibedakannya tuh hanya bahwa di masjid itu merupakan pemakaman bagi arwahnya, dan di rumah gede ini tuh sebagai tempat tinggal bagi arwah-arwah yang sudah meninggal dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Jika kita lihat, terdapat 3 titik pintu untuk masuk ke area ini. Yang biru ini merupakan akses masuk utama untuk ke area rumah gede Ki Buyut Rusmi. Berikutnya, secara kepercayaan, ternyata orientasi yang terbentuk di masjid itu tidak tercipta juga di rumah ini. Jadi ketika kita lihat, arah orientasinya itu berbeda. Dan di dalam rumah gede Ki Buyut Rusmi ini terdapat satu ruangan yang disakralkan dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Mengenai rite and ceremonialnya, sama, yaitu sebagai tempat ziarah, sama seperti di masjid. Namun, ketika kita lihat di sini, untuk beraktivitas ziarah, kita harus menyucikan diri sendiri, yaitu harus ke area sumur dulu untuk membersihkan diri, baru boleh memasuki ruang ziarah ini. Nah, ziarah ini tuh dilakukan tepat di ruang terlarang yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Berikutnya domestic routine. Nah, untuk keseharian di area ini, itu mereka memanfaatkan ruang antara rumah warga dan rumah gede Ki Buyut Rusmi ini. Ketika kita lihat,
ini ada beberapa aktivitas, ada menjemur pakaian, mengobrol bersama di warung, dan ada anak-anak beraktivitas di sumur Rumah Gede Kibu Resmi ini. Nah, mengenai sosial struktur yang terbentuk di rumah ini, itu ternyata dibagi secara fungsi, yaitu teras sebagai tempat orang menunggu yang berziarah, ruang ziarah ini untuk orang yang ingin beribadah, dan ruang terlarang itu yang dipercaya oleh warga setempat yang boleh memasuki ruangan itu hanya juru kunci yang memiliki keturunan dengan Kibu Resminya. Nah, sedangkan yang terakhir ada ruang kiai dan juru kunci. Ruangan ini tuh dipakai untuk tempat beristirahat ketika kiai atau juru kunci itu setelah melakukan ibadah. Nah, mengenai kesimpulannya, ternyata kita melihat di Religion and Belief itu Masjid Keramat Buyut Resmi dan Rumah Gede Kibu Resmi itu sama-sama memiliki satu ruangan yang dipercaya tidak semua orang bisa memasuki ruangan ini. Untuk mengenai rite and ceremonial, dengan ibadah ziarah ini, ternyata di Masjid Keramat Buyut Resmi itu sangat dilindungi makam Ki Buyut Resmi ini dengan dinding-dinding bata yang membatasi antar ruangannya. Nah, sedangkan di Rumah Gede Ki Buyut Resmi terlihat rumah-rumah warga sekitar itu secara tidak langsung tuh mengelilingi Rumah Gede Ki Buyut Resmi ini untuk menjaga dan melindungi situs ini. Berikutnya mengenai gender roles, bisa kita lihat terdapat ruang-ruang yang terbagi khusus untuk laki-laki dan perempuan yang sengaja untuk tidak disatukan dengan tujuan agar lebih kyusuk ketika beribadah. Dan untuk di Rumah Gede Ki Buyut Resmi ini saya belum mendapatkan data lebih karena pandemi yang telah ada. Nah, untuk mengenai domestic rutinnya yang telah saya jelaskan, di Masjid Ki Buyut Resmi ini terbagi beberapa titik, sedangkan di Rumah Gede Ki Buyut Resmi ini memanfaatkan ruang antara Rumah Gede Ki Buyut Resmi dan rumah masyarakat setempat. Dan yang terakhir, mengenai sosial strukturnya, terbentuk dari pemakaman yang terbagi-bagi berdasarkan golongan keturunan. Sedangkan Rumah Gede Ki Buyut Resmi ini sosial strukturnya terbagi dengan fungsi-fungsi yang bisa kita lihat dari sebelumnya, yaitu teras untuk menunggu ziarah, ruang terlarang, dan ruang kiai dan atau juru kunci. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir kepada Tadea Fasti Iswara dengan judul makalah Studi Keterhubungan Antara Soundscape dengan Arsitektur Gereja Pusat Kota. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi keterhubungan antara soundscape dengan arsitektur gereja pusat kota dengan studi kasusnya Kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Nah, ini profil singkat tentang gerejanya itu sendiri. Lalu gereja tersebut berada di tengah kota Surakarta, di mana dia berbatasan langsung dengan Balai Kota Surakarta, SD Kanisius Keprabun II Surakarta, Detasmen Polisi Militer 4 Surakarta, lalu Jalan Arifin, yaitu jalan utama yang menjadi terusan dari Jalan Jenderal Sudirman, lalu berbatasan tidak langsung dengan Masjid Baitul Hikmah, SD Marsudirini, SD Pangudilur Surakarta, pertokoan dan bank, serta pasar gede. Karena memang posisi dia berada di tengah kota, jadi memang dia berbatasan dengan banyak fungsi. Lalu ini adalah pertanyaan dari riset saya. Yang pertama, bagaimana hubungan pengalaman soundscape pada Kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta dengan kedudukan kompleks pada kawasan pusat kota Surakarta. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gereja pada pusat kota dengan soundscape terhadap keestetikan perkotaan pada Kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Dan yang ketiga, bagaimana dinamika keterhubungan antara soundscape dengan elemen arsitektural dari Kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Nah, ini sumber literatur yang saya ambil. Lalu langsung aja, yang pertama analisa
hubungan soundscape dengan kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Yang bisa dilihat dari ilustrasi ini, itu suara-suara yang ada di sekitar kompleks. Memang banyak suara yang dominan, termasuk speaker masjid yang ada di kompleks Balai Kota, di sebelah kompleks gereja. Ada suara acara di Balai Kota yang tidak selalu kontinu atau tidak selalu ada, namun besarannya itu bisa lebih besar daripada suara-suara yang lain, jadi lebih dominan daripada yang lain. Nah, suara yang kontinu ada itu suara sekolah, lalu suara kendaraan, lalu PKL dan becak. Nah, lalu bisa dilihat di kawasan tersebut ada 2 soundmark. Yang pertama itu ada suara azan maghrib, azan masjid yang bisa didengar hingga 170 meter, yaitu dari masjidnya sendiri hingga ke kompleks. Lalu kompleks sendiri mempunyai soundmark sendiri, mengeluarkan soundmark sendiri, yaitu suara lonceng gereja. Dia itu setiap setelah adanya ibadah dan setiap jam 12 siang setiap harinya. Nah, suara-suara tersebut itu direfraksi oleh udara, makanya bisa terdengar hingga jauh. Nah, untuk ilustrasi yang berikut ini, itu suara-suara yang ada di dalam kompleks. Karena di dalam kompleks juga mempunyai beberapa fungsi yang berbeda, jadi ada beberapa suara dominan tersebut. Nah, untuk yang analisis kedua yaitu hubungan soundscape dengan pengguna kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta. Jadi data ini diambil dari kuesioner yang disebarkan kepada 5 hingga 10 orang tergantung adanya orang di titik-titik tersebut. Lalu diambil pada 4 waktu pada 3 hari yang berbeda. Ini di titik kedua, di titik ketiga dan 4, di titik kelima, lalu di titik ke-6, dan titik ke-7. Selanjutnya yaitu analisis hubungan soundscape dengan aspek histori dari kompleks gerejanya sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, di tahun 1916 itu terbangunnya Gereja Santo Antonius Purbayan ini, lalu dibangun fungsi-fungsi yang lain seperti pasar gede, lalu sekolah-sekolah dasar, lalu ada pada kemerdekaan Indonesia ada kompleks balai kota di sebelahnya. Jadi memang dia sudah ada dari sebelum fungsi-fungsi yang lain itu berkembang menjadi pusat kota. Nah, untuk gaya bangunan sendiri, si kompleks gereja ini mengusung gaya neogotik yang memang karena ini adalah gereja peninggalan Belanda yang layoutnya itu menyerupai salib basilika, lalu mempunyai gaya Indonesia Empire style yang pintu masuknya itu di barat hingga altarnya ada di timur. Lalu yang selanjutnya analisis hubungan soundscape dengan tata, bentuk, dan karakteristik fisik kompleks. Nah, bisa dilihat dia itu karena fungsinya sebagai bangunan peribadatan, jadi dia memiliki layout 17 kali 54 dengan tingginya itu 27. Makanya dia mempunyai karakteristik yang panjang, dan karena keterbatasan lahan dan karena di dalam kompleksnya memang memiliki masa-masa yang lebih dari satu, maka tiap masanya itu menciptakan ruangan-ruangan yang nggak terlalu lebar dan menyerupai lorong. Nah, efek lorong tersebut itu memantulkan bunyi-bunyian dan noise yang ada, maka bunyi yang ada di tempat-tempat tersebut itu cenderung lebih besar intensitasnya. Nah, untuk kawasan sendiri, untuk kawasan di Jalan Arifin itu maksimal bangunan dengan ketinggian 4 lantai. Jadi ya memang di situ bangunan-bangunannya tidak ada dengan tinggi yang dominan, jadi suara-suara itu semua diteruskan oleh udara. Jadi semua suara walaupun
dari jauh bisa terdengar hingga kompleks dengan baik. Nah, untuk regulasi dari pemerintahnya juga pada tahun 2012 itu diberlakukan regulasi pusat kota tanpa pagar. Jadi memang semua public space yang ada di pusat kota Surakarta itu tidak mempunyai pagar yang tinggi sehingga mempunyai kesan walkable. Jadi ini juga nanti akan mempengaruhi penciptaan soundscape dari lingkungan dari kompleksnya sendiri. Lalu selanjutnya itu analisis hubungan soundscape dengan elemen arsitektural tiap titik. Ini titik pertama dan kedua bisa dilihat di sini. Itu kalau misalnya pada hari-hari biasa, bukan weekend dan tidak ada peribadatan mingguan, biasanya di sini itu tidak dipergunakan untuk parkir. Jadi atau sedikit mobil yang terparkir di sini, jadi suara langsung masuk. Lalu pada peribadatan mingguan, dia itu akan banyak mobil yang terparkir sehingga suara akan terpantul lebih banyak lagi. Nah, ini bisa dilihat horizontal plane, vertical plane, dan soundscape-nya. Nah, untuk titik 3 dan 4 itu ada di dalam bangunan gereja, gedung gerejanya. Jadi, suaranya sebenarnya sudah terfilter oleh dinding setebal 30 cm dari si bangunannya sendiri. Cuman setiap peribadatan itu justru pintu-pintu dan jendelanya dibuka semua. Jadi suara-suara masih bisa masuk. Nah, ini ilustrasi suara dari SD Canisius yang mempengaruhi ke bangunan. Lalu yang di tengah ini, dia pada peribadatan mingguan, area ini yang biasanya kosong digunakan untuk parkir tambahan. Nah, ini ilustrasi secara horizontal masuknya suara, dan ini secara vertikal pemantulan di dalam bangunan dan juga titik-titik sound system dan suara yang berasal dari dalam bangunan dan luar bangunan. Ini horizontal plane berupa atap dan plafon dan lantai keramik dan vertical plane. Nah, ini di titik kelima ini yaitu titik yang tadi disebut sebagai lorong yang menimbulkan efek lorong. Bisa dilihat memang dia pemantulan suaranya berulang-ulang kali karena juga dia tertutup oleh kanopi polikarbonat. Lalu di titik 6 ini ada di aula tambahan, dia letaknya paling dekat dengan kompleks balai kota, sehingga kalau di balai kota itu ada acara, dia paling terkena imbasnya. Nah, bisa dilihat ini diagram pemantulan dan sound system serta sumber suaranya. Ini horizontal plane-nya berupa plafon yang berundak sehingga menambahkan pantulannya, serta vertical plane-nya. Nah, titik ketujuh ini ada di Gua Maria yang sebenarnya digunakan waktu digunakannya itu setelah terjadi peribadatan. Jadi biasa orang melakukan kegiatan di Gua Maria ini setelah ibadat selesai. Nah, karena tempatnya itu kurang strategis, dia berada di sebelah jalan dan juga parkiran tambahan ini, jadi dia memang kurang memenuhi syarat untuk menjadi tempat peribadatan. Nah, selanjutnya itu dianalisis kesesuaian tata letak dan kedudukan kompleksnya. Nah, untuk di aula tambahan, apabila memungkinkan, bisa memindahkan si aulanya dari atas menjadi ke bawah, karena di atas itu tidak ada barrier atau filter yang bisa memfilter atau mengabsorb suaranya atau noise-nya dari balai kota. Sedangkan kalau di bawah bisa mengurangi suara bising dari umat yang perlu naik turun tangga. Terus aula tambahan ini juga bisa dilengkapi dengan ruangan-ruangan lain sehingga bisa teredam suara dari luar.
Apabila tidak memungkinkan, berarti satu-satunya cara adalah menambahkan vegetasi untuk mengabsorb suara. Lalu selanjutnya memindahkan, jadi di bagian ini pada hari-hari biasanya digunakan untuk entrance untuk masuk ke kompleks Canisius, SD Canisius, sehingga suaranya bisa mengganggu peribadatan pagi yang biasanya ada di gedung gereja. Jadi bisa memindahkan entrance-nya ke bagian sini. Lalu selanjutnya dianalisis kesesuaian tiap titik penelitian. Nah, untuk yang ini, alternatifnya adalah menambahkan vegetasi, lalu mengganti paving block menjadi grass block, lalu menutup pintu dan jendela, lalu mengubah entrance agar tidak bukaannya itu tidak berada di satu tempat, jadi noise-nya bisa direduksi. Ini menutup jendela, lalu di titik 7 bisa menutup akses untuk orang keluar dari Gua Maria dan juga menambahkan vegetasi. Lalu yang terakhir analisis hubungan soundscape terhadap estetika perkotaannya. Nah, jadi pusat kota Surakarta itu ditandai dari jalannya di bagian ini yang biru, dia itu digantikan dengan paving block yang membedakan penutup tanah antara si jalan pusat kota dengan tidak pusat kota. Lalu dia memiliki 3 nodes, yaitu ABC ini, dan ini bangunan-bangunan yang ada di sekitar nodes-nya. Nah, bisa dilihat di sini jam-jam kerja dari bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Jadi bisa sedikit mengerti jam mana akan ramai di jalan-jalan tersebut. Karena ya biasanya ada di waktu masuk kantor, keluar kantor, dan waktu jam istirahat. Nah, dari situ diambil alternatif-alternatif sebagai berikut. Dengan kesimpulannya, ya ini menambahkan tempat parkir dan naungan bagi becak dan PKL yang nantinya jadi furniture jalan, lalu menambahkan pagar pendek dengan disertai penambahan vegetasi kombinasi untuk memfilter suaranya. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan pengalaman soundscape terhadap kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan Surakarta dengan kedudukan kompleks pada kawasan pusat kota Surakarta? Itu dari aspek histori, karena dia ada sebelum bangunan-bangunan yang lain, dia itu turun ke idealannya sebagai tempat ibadah yang dulunya tempat itu dirasa kondusif untuk menjadi tempat ibadah. Lama-lama karena adanya pasar gede, lalu adanya kompleks balai kota, jadi turun ke idealannya. Nah, dia itu mempunyai style neogotik sehingga mempengaruhi dari skala dan materialitasnya. Nah, dari skalanya dia itu karena meninggi dan memanjang, dia menimbulkan efek lorong. Yang lalu skala proporsinya itu juga menjadi patokan untuk skala proporsi bangunan lain pada kawasan. Nah, zoning pada kompleks ini ditempatkan bagaimana si bangunan gereja itu ada di masa yang paling jauh dari balai kota, dan juga si kompleksnya ini sendiri zoningnya ada di tengah kota yang memang dikelilingi oleh fungsi-fungsi bangunan lain yang lalu mempengaruhi pada penciptaan soundscape-nya. Nah, kompleks sendiri ini karena berfungsi sebagai bangunan peribadatan juga menimbulkan soundmark. Lalu karena dia berada di pusat kota, dia pasti harus
mengindahkan regulasi pada pusat kota yang ada di Surakarta. Nah, dari semua itu, histori, skala, proporsi, setting posisi, dan regulasi itu mempengaruhi oleh penciptaan soundscape. Lalu untuk pertanyaan kedua, nah dari aspek fisik yang tadi, histori, proporsi, posisi, dan regulasi itu, apabila sudah bisa ditangani untuk penciptaan soundscape-nya, dan juga secara regulasi, secara historis, secara proporsi dia sudah memenuhi, dan secara auditori dia sudah memenuhi, bisa dipastikan dia itu memiliki estetika perkotaan. Karena estetika perkotaan sendiri itu ada truth, ada goodness, dan ada beauty. Di mana truth itu biasanya tentang etika dan lain sebagainya yang pasti sudah terpenuhi apabila aspek fisiknya terpenuhi. Lalu beauty dan juga si goodness-nya itu berpengaruh pada si pengalaman auditori dan bagaimana penciptaan pengalaman ruangnya. Nah, jadi di Kompleks Gereja Santo Antonius Purbayan ini sebenarnya elemen existing-nya udah mendukung penciptaan soundscape dan tidak merusak estetikanya, namun belum maksimal untuk mendukung penciptaan soundscape-nya. Maka dicari alternatif-alternatif yang tadi yang berkesimpulan di sini. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan dengan elemen arsitekturalnya? Dari bentuk tatanan dan fisik karakteristik material dan proporsi, usaha sudah optimal untuk diaplikasikan, namun perletakan Gua Maria itu kurang tepat. Namun, ya memang tidak ada tempat lain untuk meletakkan Gua Maria pada kompleks tersebut. Dari segi elemen arsitektural, penggunaan belum maksimal, makanya dicari alternatif-alternatif yang lain. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, berikutnya merupakan sesi dari pengulas pada Bapak Mukofa untuk dapat memberikan komentar terhadap beberapa presentasi yang sudah disampaikan. Baik, selamat pagi menjelang siang. Syukur alhamdulillah sudah bisa disampaikan skripsi dari Saudara Arwin, Julius, Yusuha, dan Ricky. Secara umum, semuanya siap lah ya dengan paparan ini. Dan kalau saya baca di makalahnya memang tulisannya bagus-bagus lah. Artinya bahwa tulisan ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang semuanya dilakukan dengan serius dan sebagai suatu laporan penelitian memang bisa menggambarkan ya satu kerja penelitiannya gitu. Nah, kebetulan objeknya atau objek penelitiannya juga menarik gitu ya. Jadi seperti Arwin dan Julius yang meneliti tentang bagian dari kota Bandung. Jadi Arwin adaptasi sosial yang melihat kampung di Bandung. Lalu Julius meneliti taman-taman yang ada di Bandung. 5 taman gitu ya, 5 tipologi taman begitu. Nah, sementara yang lain itu objek studinya ada di Cirebon, Desa Trusmi. Nah, mungkin catatan saya untuk ke depan ya, kalau apa yang sudah disampaikan hari ini secara substansial itu menarik semua ya, bagus gitu. Nah, dalam paparan atau presentasi saya selalu melihat ada 2 hal atau 2 aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, pasti terkait dengan substansi penelitiannya, lalu yang kedua terkait dengan teknik paparan atau presentasi. Nah, saya mulai dari teknik paparan atau presentasi.
Nah, pada saat ini kebetulan kita semua tahu bahwa Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 sehingga acara Skripsi Award juga harus dilakukan dengan daring ya. Nah, ini tentu menjadi berbeda dibanding dengan periode sebelumnya yang luring ya. Nah, apa namanya? Yang ingin saya sampaikan begini. Sebagai sebuah paparan yang menggunakan PPT, maka kita harus cermat untuk mendesain paparan itu agar audien atau orang lain itu tertarik gitu. Jadi sisi grafis dan bagaimana kita menyampaikan itu menjadi bagian penting untuk menjelaskan hasil dari penelitian ini gitu. Nah, saya melihat yang Yosua itu punya desain PPT-nya beda ya dibanding yang lain. Nah, ini hal begini perlu menjadi satu catatan penting ya. Jadi apa namanya, sebuah PPT itu kan bisa kita desain sedemikian rupa ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa arsitektur, bahan dari riset itu kan selalu foto, peta, lalu gambar arsitektural gitu kan. Nah, bagaimana apa namanya material itu bisa kita kemas menjadi satu desain PPT yang menarik. Ini menjadi catatan bagi apa namanya Anda semua. Nanti kalau ya mungkin nanti bekerja sebagai profesi arsitek profesional atau nanti sebagai birokrat atau sebagai peneliti bahkan ya. Nah, ini menjadi satu catatan penting itu. Lalu terkait dengan substansi, catatan saya ini ya, apa namanya, ada baiknya dalam paparan seperti ini itu bisa lebih fokus pada poin yang memang menjadi masalah penelitian ya. Bukan berarti tadi belum dilakukan ya atau belum disampaikan dalam paparan ini. Semua sudah, tapi maksud saya kan waktunya dibatasi ya, hanya 15 menit atau mungkin kurang. Nah, manajemen waktu menjadi penting. Dari semua laporan penelitian yang panjang itu, setelah kemudian dikemas menjadi makalah, itu kan jadi ringkas ya. Nah, sekarang diringkas lagi menjadi satu PPT, menjadi suatu paparan. Nah, ini juga perlu apa namanya? Perlu kreativitas ya untuk mengemas substansi ini supaya apa namanya? Pesan pentingnya itu bisa disampaikan ya. Lalu bisa dibaca atau dipahami oleh orang lain juga dengan clear gitu. Nah, sebagai laporan atau sebagai paparan hasil penelitian itu kan selalu ada tiga komponen utamanya. Pertama adalah masalah penelitiannya atau masalah risetnya. Di luar judul ya, kalau judul pasti lah ya. Masalahnya apa, lalu analisis, ya kan? Analisisnya apa, lalu simpulan. Nah, tadi yang pertama, kalau nggak salah si Arwin ya, yang adaptasi sosial, itu sudah memulai dengan apa namanya, menyampaikan kesimpulan dulu gitu. Ini juga apa namanya, cara lain ya dalam menyampaikan, nggak apa-apa gitu. Karena pada prinsipnya 3 komponen itu yang harus disampaikan. Masalahnya apa, lalu analisisnya seperti apa, lalu hasilnya atau simpulannya bagaimana. Jadi dengan 3 komponen utama itu kita tinggal bagaimana mendesain atau menyampaikan dalam PPT yang apa namanya bisa menjadi menarik dan waktunya cukup sesuai dengan alokasi waktu yang sudah disediakan oleh panitia gitu. Nah, kalau penelitian yang berkonteks pada aspek historis atau memiliki nilai historis, maka sebetulnya ada hal yang perlu apa namanya digarisbawahi adalah dari faktor waktu ya. Jadi penelitian ini meneliti dalam konteks kekinian
saat ini atau meneliti secara milestone, ada kurun waktunya. Jadi misalkan meneliti perubahan, berarti kan harus punya data yang cukup perubahan itu dari sisi kurun waktunya. Apakah mulai dari abad sekian sampai hari ini dan seterusnya, misalkan begitu ya. Boleh nggak kita meneliti objek yang mempunyai nilai historis tapi dalam konteks kekinian? Boleh. Jadi yang penting di depan itu sudah ditetapkan bahwa state of the art-nya itu sudah ditetapkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam konteks kekinian atau mungkin disebutkan 2020 gitu ya. Otomatis data yang dicari adalah data tahun 2020. Nah, lalu apa kaitannya dengan objek itu dari sisi historisnya? Nah, sisi historisnya adalah sebagai background ya, background dari riset itu. Karena bagaimanapun sebagai objek yang mempunyai nilai historis, maka sisi historisnya harus diletakkan pada objek itu. Nah, ini catatan secara umum begitu ya, supaya nanti kalau Anda semua, kebetulan nanti ada kegiatan penelitian yang lain, dan itu ada aspek historisnya, maka perlu disampaikan. Kalau nggak salah tadi yang terakhir ya, tadi ya, yang di Surakarta tadi, itu ada timeline dari kapan gereja itu dibangun sampai kemudian hari ini. Gitu. Nah, untuk Ricky ya, yang masih di Cirebon, saya pikir paparannya cukup mudah, gamblang, lalu ada foto-foto yang disampaikan dalam rangka untuk mengidentifikasi, lalu dilengkapi dengan peta, kemudian gambar denah, hanya mungkin sebagai satu paparan presentasi, segenap data dan informasi itu perlu dikemas ya, perlu dikemas dalam satu layout yang nah ini lalu kan butuh kreativitas ya untuk menyampaikan. Kan prinsipnya PPT itu kan bagaimana agar pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan mudah gitu kan, dengan PPT itu. Nah, sehingga memang perlu kehati-hatian lah ya dari isi konten yang ingin kita sampaikan dengan desain PPT-nya itu. Lalu soundscape-nya Taman Sari oleh Andrea di Taman Sari Jogja. Oke, begitu. Jadi secara substansi saya memberi apresiasi yang luar biasa. Lalu secara paparan atau presentasi ini yang menurut saya beberapa masih perlu diupayakan supaya lebih menarik ya. Jadi karena kan sebuah hasil penelitian yang sudah bagus itu bagaimanapun ketika ingin disampaikan, maka upaya menyampaikan itu juga perlu satu cara gitu supaya orang lain lebih menarik. Itu jadi upaya supaya menarik itu macam-macam ya. Jadi dengan PPT kita sebenarnya punya kesempatan untuk mengolah secara lebih kreatif gitu. Jadi kita punya foto, kita punya peta, punya gambar arsitektural, denah dan seterusnya. Bagaimana semuanya itu dikemas menjadi satu presentasi yang lebih menggigit gitu. Begitu Mbak komentar saya. Terima kasih. Selamat buat semuanya. Sukses. Dan ini kan bagian dari prosesi Anda untuk menjadi sarjana arsitektur ya. Dan selamat, semuanya bagus gitu. Tinggal kalau nanti yang punya minat di riset, ini bisa dilanjutkan kegiatan seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mukofa. Sekarang kami akan mengambil foto bersama secara semua dari presenter, peserta, reviewer. Saya harap untuk menyalakan kamera supaya saya bisa mengambil screenshot fotonya. Foto semuanya sudah difoto sama saya, sudah di screenshot. Keseluruhan rangkaian acara Skripsi Award 2020 periode kedua pada hari ini telah selesai.
Semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua reviewer, semua dosen, presenter, peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dan sudah sangat antusias dalam bertanya maupun berpartisipasi dalam acara ini. Sampai jumpa di acara Skripsi Awards berikutnya.